Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 3 April 2024, Rabu dalam Oktav Paskah. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami lagi telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya bersyukur sekali dalam gereja Katolik kini bertumbuh subur komunitas-komunitas pencinta firman Tuhan. Ada komunitas Emmaus Journey, ada pendalaman-pendalaman iman, ada kursus evangelisasi pribadi atau disingkat KEP, ada juga kursus umat, kursus pendidikan kitab suci atau disebut KPKS, dan masih banyak lainnya. Kini umat sudah nggak lagi gagap dengan firman Tuhan dan semakin bertumbuh dalam iman. Santo Hieronymus pernah mengatakan hal ini. Ignoratio Christi, ignoratio scriptuarum est. Nggak baca firman, tidak mengenal Tuhan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perjalanan dua orang murid Yesus menuju ke Emmaus yang menjadi kampung halaman mereka. Mereka sangat terpukul, sedih karena Yesus guru mereka mati di kayu salib. Tidak ada lagi gunanya bagi mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem karena hanya mengingatkan pada kesedihan saja. Maka mereka memutuskan untuk pulang kampung. Dan dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka sambil menjelaskan isi kitab suci bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Anehnya, para murid ini tidak mengenali Yesus karena mata mereka terhalang oleh kekecewaan dan kesedihan. Mereka baru mengenali Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat atas roti itu dan membagi-bagikannya. Namun ketika mereka sadar bahwa yang tadi berjalan bersama dengan mereka, yang makan bersama dengan mereka adalah Yesus, Yesus telah lenyap dari hadapan mereka. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kesedihan, krisis dan kekecewaan dalam hidup dapat menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai kita seperti menyertai perjalanan para murid menuju ke Emmaus. Apakah dalam hidup ini hati kita selalu berkobar-kobar ketika kita berperjalanan bersama dengan Tuhan? Jangan lagi tertutup mata hati kita oleh karena kesedihan dan kekecewaan. Mari kita buka hati, kita buka diri kita untuk mengalami dan merasakan betapa banyak karya baik Tuhan yang Ia alami dalam hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.